Sepanjang karir lu nonton anime, lu pasti pernah kan nemu series anime yang ending ceritanya antah berantah dan kagak tahu tuh anime ada kelanjutan ceritanya apa kagak. Entah karena alasan gak laku, kurang dana, hak cipta, ataupun studionya bangkrut. Sebuah anime sering banget berakhir sebelum ceritanya bener-bener berakhir. Hai, dozo desu. Yoisho. Halo, gua Andre sama si Anime. Hari ini kita akan ngebahas 10 anime yang penayangannya berhenti sebelum manganya tamat. Kalau misalnya suka sama pembahasan ini, jangan lupa like terus share videonya ke teman-teman yang lain supaya makin banyak yang dapat rekomendasi yang menarik lainnya dari distrik anime. Terus kalau gitu kan gua juga jadi makin semangat bikin videonya. Nomor 1, Ao no Exorcist, total episode 25. Pada awalnya, Ao no Exorcist adalah sebuah manga karya Kazue Kato. Manga tersebut rilis di Jump Square sejak April 2009 dulu. Selang 2 tahun, tuh manga dapat adaptasi anime yang digarap sama A1 Pictures. Sayangnya, versi anime dari ini cerita selesai duluan. Meskipun acuan ending animenya diambil dari versi manga orisinil, tapi tetap aja banyak banget yang kecewa gara-gara animenya terkesan bertele-tele dan endingnya juga rada gantung karena last bossnya sendiri belum bener-bener kalah. Nah, buat ceritanya sendiri, kebayang gak gimana jadinya kalau seorang anak Raja Iblis jadi pengusir setan atau iblis itu sendiri? Rin, seorang anak berusia 15 tahun yang punya mak manusia dan bapak Raja Iblis. Sebelum jadi eksorsis atau pengusir setan, nih anak sebenarnya berojol buat ngancurin dunia. Nomor 2, Bleach, total episode 366. Sebenarnya buat versi anime ini cerita dari tahun 2015 kabar kelanjutannya masih simpang siur. Ada yang bilang cuma hiatus, emang beneran tamat, terus ada juga yang bilang tahun 2019 dilanjut lagi. Seriusan, gua nyeselin banget kenapa animenya bisa selesai gitu aja. Emang gua kagak tahu masalah internal apa yang tempat produksinya alamin, tapi masih banyak banget hal bagus dari manganya yang belum dibikin versi animenya. Buat yang kagak tahu, cerita Bleach berfokus ke seorang manusia bernama Ichigo yang berubah jadi Shinigami atau dewa kematian. Nah, di sepanjang ceritanya lu bakal kasih lihat petualangan doi sampai pada akhirnya kawin. Nomor 3, Betum, total episode 12. Seriusan, gua kagak ngerti nih anime maunya apaan. Padahal jujur, ceritanya sendiri seru banget. Dan dari dulu gua nungguin mulu kelanjutannya bakal ada apa kagak. Kalau kata produsernya sih, Betum bakal dilanjut kalau tingkat penjualan gamenya laris. Tapi dari pertama gamenya rilis sampai sekarang, Betum Season 2 kagak pernah muncul-muncul. Jadi ya, kalau lo pengen tahu kelanjutan ceritanya gimana, mending lo langsung baca manganya. Toh manganya sendiri udah tamat, jadi kagak perlu nunggu lagi. Betum berlatar tempat di sebuah pulau yang jadi pertempuran Battle Royale dari orang-orang buangan masyarakat. Nomor 4, Keon, total episode 39. Kalau ngomongin soal gua kecewa apa kagak, selain karena animenya masih gantung karena belum ngasih lihat akhir perjalanan HTT, manganya juga malah lebih berfokus ke si Ajusa yang ngebangun klub musik ringan yang baru dibanding perjalanannya si Yui bareng temen-temennya yang pengen ngeraih konser di Budokan. Buat lo yang demen sama anime yang punya cerita ringan atau gampang dicerna, Keon gua rasa bakal cocok. Yui, seorang cewek yang kagak punya ambisi apa-apa. Tapi semenjak masuk SMA, doi ngebentuk sebuah band yang punya cita-cita jadi band nomor 1 di Jepang. Nomor 5, Deadman Wonderland, total episode 12.
Nah, kalau buat yang ini karena alasan kagak laku, makanya gak dilanjut. Mungkin kalau di luar emang iya, Denman Wonderland terbilang punya rating yang bagus. Tapi di Jepangnya sendiri kagak gitu. Hanya dengan 12 episode, Denman Wonderland versi anime menutup kisahnya. Berlatar tempat di sebuah penjara swasta bernama Denman Wonderland. Penjara itu berisi para tahanan yang bisa ngendaliin darah. Dan mereka dipaksa buat bertarung satu sama lain. Nomor 6, Kaicho wa Medo-sama, total episode 26. どうしたの？早く脱ぎなよ。なんなら脱がせてあげようか、美咲くん。 Di antara ke-10 anime yang ada di daftar ini, menurut gua cuma nih anime doang yang ceritanya paling nanggung. Padahal 26 episode udah cukup banget buat ngekompres ceritanya sampai tamat. Lah, ini mah malah digantungin akhir cerita tokoh utamanya bakal gimana. Waktu itu harusnya pihak produksi nih anime bisa inisiatif sendiri bikin ending, biarpun manganya sendiri belum tamat. Kaicho wa Medo-sama bercerita tentang kisah cinta antara ketua OSIS sama cowok perfect yang kagak jelas asal-usulnya dari mana. Nomor 7, Gangsta, total episode 12. Dinilai dari video-video gue sebelum ini, kayaknya banyak banget yang suka sama Gangsta. Dan gak jarang juga ada yang nanyain season 2-nya kapan rilis. So, pertanyaannya, akankah Gangsta dapat adaptasi season 2 apa kagak? Karena series animenya sendiri berakhir di cliffhanger yang gantungnya gak ketulungan. Kayaknya, ingat ini baru kayaknya doang, Gangsta kagak bakal dapat sequel selama belum ganti studio produksi. Menurut rumor sendiri, Manglove studio yang ngegarap nih anime udah pindah haluan dan kagak bakal ngegarap anime kayak gini lagi. Inti ceritanya sih tentang dua orang pekerja serabutan yang ngediriin sebuah agen jasa bernama Benria yang rela ngelakuin pekerjaan apapun asal dibayar. Nomor 8, Tonari no Kaibutsu-kun, total episode 13. しずくちゃん。 Setelah nih anime kagak pernah dapat sequel sejak tahun 2012, di tahun 2018 kemarin ceritanya dapat adaptasi live action. Ya, biarpun cerita live action tersebut bukan kelanjutan dari cerita versi animenya. Bercerita tentang kisah cinta monyet yang terjalin di antara dua sejoli yang punya sifat bertolak belakang. Yang ceweknya murid teladan dan si cowoknya murid troublemaker. Nomor 9, Gekan Shoujo no Zaki-kun, total episode 12. Perjuangan cinta seorang cewek bernama Sakura yang kejebak dalam asisten John. Dan setelah punya kesempatan buat nembak, gobloknya malah ada merecon yang nutupin kokuhakunya. Yap, itulah akhir cerita yang ada di dalam versi animenya. Kelanjutan kisah cintanya entah gimana. Si Sakuranya masih kena asisten John apa kagak? Mungkin lo rada bingung asisten John tuh apaan. Intinya doi kan suka sama cowok. Nah, si cowok itu seorang mangaka. Biar bisa deket sama cowok yang doi suka itu, si Sakura mutusin buat jadi asistennya. Nomor 10, Danshi Kokosei no Nichijou, total episode 12. どうかな。それだー、いいぞ忠国、心なしか体格も変わってきた。お前男性ホルモンはどうなってんだ。次のステップ行くぞ。Gua jujur aja deh, selain Betum, cuma nih anime doang yang bener-bener gua tungguin sequelnya. Tapi apa dikata, sekalipun udah 7 tahun berlalu, tetap aja kagak ada kelanjutannya. Dan akhirnya, dengan terpaksa gua kudu puas cuma dengan live actionnya doang, yang ya kagak begitu bagus. Buat yang belum pernah nonton, anime ini tuh anime komedi yang nyeritain tentang kisah kehidupan sekolah para cowok SMA yang didramatisir selebay-lebaynya. そんな時、親父が風呂場で忘れた髭剃りを見つけた。そうだ、こいつで一気に剃っちまえばいいんじゃないかと考えた俺は。
Oke, segitu aja buat hari ini. So, di antara ke-10 anime tersebut, apa ada yang jadi favorit lo? Kalau misal lo pengen updatean video lagi dari si anime, lo tinggal subscribe di bawah. Logikanya gini, kalau kalian subscribe, ngapain juga gue bikin video lagi? Toh hari ini ngeliat, semoga lo enjoy bisa nambah pengetahuan seputar dunia anime manga. Sekian dari gue, sorry kalau saya sekata. Bye!